Jadi untuk mengantar diskusi kita pada siang hari ini tentang bangga ber-UMKM, bagaimana win lokal, go global, saya sedikit membawakan satu materi, kira-kira ya 10-15 menit ya, sebagai bahan diskusi nanti. Kita akan bicara tentang overview UMKM seperti apa, kemudian bicara tentang pilar-pilarnya apa sih, kemudian apa pentingnya UMKM diproteksi, dan berikut adalah bagaimana asuransi untuk UMKM, dan terakhirlah konklusi. Saya kira ini slide pertama adalah sesuatu yang sudah sering dibahas. Ini, yaitu bagaimana UMKM, jumlah UMKM, baik yang mikro, kecil, maupun yang menengah. Ada 71,4 juta pelaku UMKM di Indonesia, dan itu adalah berarti itu 99%. Dan kalau kita lihat sebarannya, seperti ini. Pusatnya di Jawa, hampir separuh dari UMKM di Indonesia ini ada di Jawa, 49%. Menyusul separuh dari itu adalah di Sumatera, dan yang lainnya sedikit-sedikit, Sulawesi, Kalimantan, Papua, dan Maluku, atau Bali. Itulah sebarannya. Kemudian sebenarnya yang paling penting untuk saya sampaikan pada siang hari ini adalah apa sih sebenarnya pilar daripada UMKM itu? Ini yang penting. Pertama adalah bahwa itu ada 3 pilar sesungguhnya UMKM itu. Kita sering bicara tentang UMKM pada 2 sisi, yaitu ketika kita bicara tentang sustainability UMKM, bagaimana UMKM itu berkembang, bagaimana bertahan dan terus maju, bagaimana mungkin win lokal atau go global, kita bicara selalu pada 2 sisi, yaitu pertama adalah pendampingan dalam arti ya pembinaan. Di sana mungkin kita bicara tentang bagaimana meningkatkan kompetensi, di sana kita bicara tentang bagaimana melakukan kompetensi manajerial, maksud saya adalah mungkin tentang marketingnya, tentang leadership-nya, tentang accounting. Kita bicara pendampingan, bagaimana mereka bisa kita arahkan menjadi sertifikasi, misalnya sertifikasi halal, atau kita pendampingan bagaimana go digital menuju go global, mereka digitalisasi, tadi dibahas di sesi sebelumnya. Kemudian mungkin pendampingan tentang ekspor impor, misalnya seperti itu, bagaimana mereka melakukan ekspor impor, caranya gimana, dokumennya gimana, packaging-nya juga termasuk bagaimana, marketing, dan tentu saja penyedia data. Ini pendampingan dan pembinaan. Yang kedua yang paling sering kita bicara adalah tentang pembiayaan. Jadi dua sisi ini. Pembiayaan itu kalau kita bicara tentang UMKM, itu tentu kita bicara antara lain banking ya, finansial institusi. Tapi kalau kita bicara tentang startup, karena kita lihat pada sesi satu hari ini banyak bicara tentang startup, sesungguhnya bukan hanya bank yang turun tangan kalau startup, banyak hal yang di sana kita bicara. Karena startup itu secara banking itu banyak yang diantaranya belum bankable, belum bisa dibiayai oleh bank. Kenapa? Karena bank itu syarat banyak, ada 5C di sana. C yang 5 ini banyak mereka tidak penuhi. Sehingga kalau startup kita bicara pembiayaan sesungguhnya bukan banking, tetapi antara lain adalah mungkin family funding. Kita bicara mungkin tentang seed funding. Di seed funding itu biasanya ada investor angel investor. Kemudian di seed funding juga kita bicara tentang satu lagi adalah venture capital, suka lupa ini. Kemudian ada juga crowdfunding, kemudian bootstrapping. Bootstrapping itu adalah satu model bisnis startup di mana ketika beberapa orang tidak punya modal tetapi punya keahlian, mereka berkumpul jadi satu, berkolaborasi. Di sana ada yang skillnya digital mungkin, ada skillnya tentang hukum, ada skillnya tentang suatu produk, ada juga punya modal di sana, berkumpul di satu sehingga ada share di sana. Nah, itu yang sering kita bicarakan. Tetapi yang jarang kita bicara adalah
pilar ketiga yang sesungguhnya adalah itu juga satu pilar yang tidak kalah pentingnya, itu proteksi. Apa maksudnya? Maksudnya gini, ketika sudah didampingi UMKM itu, kemudian bisa maju berkembang, kemudian ketika dibiayai, kemudian bisa naik kelas, bisa go global, bisa win lokal, tetapi ada satu hal yang tidak terduga yang memang jarang kita pikirkan adalah proteksi. Bagaimana cara proteksi atau kenapa harus diproteksi? Karena saat mereka maju atau saat mereka berkembang, ada resiko yang tidak diduga yang bisa terjadi menimpa siapa saja, mau UMKM, mau usaha besar. Sehingga kalau tidak diproteksi, mereka butuh biaya, butuh cadangan besar untuk menggerakkan kembali usaha. Misalnya gini, ketika seorang pengusaha kecil, katakanlah dia, kita gampang cerita saja adalah pedagang bakso misalnya, punya gerobak harga 5 juta, 10 juta. Nah itu adalah satu-satunya adalah faktor untuk mencari nafkah. Maka hari-hari digunakan, tapi ketika terjadi risiko, belum tentu mereka punya dana 10 juta untuk segera mengganti. Padahal di sana bisa kita proteksi melalui asuransi, dan itu sangat murah. Nah, apa saja yang bisa diproteksi dalam hal UMKM ini? Ya, pertama adalah perlindungan diri. Diri dari seorang pengusaha. Diri itu ketika terjadi kecelakaan, terjadi musibah, itu bisa diasuransikan. Yang kedua adalah aset. Aset ini adalah tadi gerobak itu. Hanya bayar 40.000 misalnya, tetapi sudah dilindungi dengan 5 juta sampai 15 juta biayanya. Kemudian transaksi. Transaksi maksudnya gini, yang jarang kita pikirkan juga adalah transaksi. Contoh gini, ketika terjadi transaksi jual beli atau transaksi jual beli diimbangi dengan adanya katakanlah pembiayaan di situ, maka pembiayaan ini bisa ditalangin, bisa diproteksi oleh asuransi. Kalau misalnya di sana ketika kita sudah kasih barang, dia tidak bayar, asuransi bisa membayar, mengganti rugi di sana. Dan itu kecil-kecil dan jangka pendek, itu transaksi. Demikian juga operasional. Operasional contohnya gini, ketika kirim barang, kita asuransikan. Kalau kirim barang sih udah biasa ya diasuransikan ya. Tapi yang biasa misalnya transaksi keuangan. Misalnya ambil uang di bank, bawa ke rumah, kita jarang asuransikan. Kenapa? Karena mungkin 10 juta, 20 juta. Nah itu bisa dilakukan oleh asuransi. Jadi intinya adalah ada 3 pilar daripada pengembangan UMKM, bagaimana mereka sustain berbisnis, bagaimana win lokal atau go global, bahkan ada 3, yaitu pendampingan supaya mereka bisa berkembang, berbisnis, kemudian ketika bisa berkembang berbisnis, kemudian supaya ekspansi adalah pembiayaan, dan yang ketiga adalah kita harus proteksi dia, baik diri maupun aset termasuk transaksinya. Karena sesungguhnya dalam pilar perekonomian nasional, jasa keuangan OJK maksud saya, itu sudah mencantumkan bahwa penguatan ketahanan daya saing ekonomi negara ini salah satu pilarnya adalah proteksi. Jadi kita harus proteksi. Nah, sedangkan kita lihat peran UMKM tadi itu 99 adalah jumlah pelaku usaha, kemudian 97 adalah tenaga kerja terserap oleh UMKM, dan kemudian kontribusi terhadap PDB itu mencapai 60%. Yang berikut adalah resiko apa? Kita bicara resiko tadi. Jadi saya bicara tentang pengembangan UMKM dari sisi resiko. Bagaimana resiko terjadi? Internal, mungkin saya nggak banyak bicara. Antara internal lah, mengelola manajemen, mereka harus dibantu. Kemudian ada ketidakmampuan kompetisi, karena kompetisi global itu tidak mudah. Kemudian adaptasi terhadap perubahan juga itu tidak mudah. Itu adalah sisi lain daripada pengembangan UMKM. Yang saya bicara adalah tentang eksternal. Khususnya tentang adanya kecelakaan dan bencana. Eksternal itu ada ekonomi, ada VUCA, tapi yang kita bicara adalah kecelakaan dan bencana. Kecelakaan dan bencana inilah yang jarang kita proteksi. Padahal ketika UMKM terpapar resiko, ketika tadi gerobaknya hancur, tidak bisa berproduksi, kira-kira lari kemana mereka? Kalau keluarganya punya dana bisa membantu, kalau mereka punya cadangan bisa segera membangun, membeli gerobak baru. Tapi kalau tidak punya, maka biasanya larinya adalah ya jalan singkat. Jalan singkatnya adalah tidak melakukan apa-apa.
Ya diem aja, berarti ada kesejahteraan bisa turun. Atau justru lari kepada arah yang tidak kita duga, yaitu ambil dana untuk pinjam yang paling singkat adalah melalui rentenir. Dan kita lihat data ya dari nasional ini, ada 5 juta UMKM mengandalkan rentenir dalam berbisnis. Kenapa mereka berbisnis dengan rentenir? Ya banyak sebab salah satu adalah karena dia terpaksa dan butuh cepat. Nah, mari kita lihat kenapa penting bicara tentang asuransi kecelakaan atau asuransi bencana. Di Indonesia ternyata kecelakaan itu luar biasa banyaknya bencana setiap hari. Tahun 2021 ini ada 5.400 bencana, artinya 14 bencana kejadian per hari. Kemudian jumlah kecelakaan yang menimpa orang itu mencapai 7.700.000 orang meninggal, 7 juta orang mengungsi. Itu kalau pengusaha semua itu, atau sebagian di sana pasti pengusaha, dan sebagian itu berarti di sana sudah stagnan, tidak bisa melanjutkan usaha. Maka itulah pentingnya kenapa kita harus melakukan proteksi terhadap bencana, karena bencana ini pertama memang di Indonesia ini banyak sekali kejadiannya, kecil dan besar. Yang kedua bisa datang secara tiba-tiba, mungkin bukan daerah gempa yang tiap hari ada, tapi bisa tiba-tiba ada gempa. Bisa juga angin ribut, melanda, mungkin pohon jatuh dan sebagainya. Atau bisa juga kecelakaan, tabrakan, itu termasuk adalah sesuatu yang perlu diasuransikan. Di mana di Indonesia sendiri, kalau kita bicara tentang asuransi itu memang masih sangat lemah. Apalagi di kalangan pengusaha-pengusaha menengah ke bawah, itu biasanya insurance mandate-nya kurang. Kenapa? Karena mereka memang tidak terpikir, bahkan kadang-kadang mereka berpikir asuransi itu sulit, padahal asuransi itu adalah tidak sulit, mudah dan simpel. Nah, coba lihat, mari kita lihat, asuransi di Indonesia, penetrasinya itu hanya 6% dari asuransi kecil, dari total portofolio asuransi. Sedangkan jumlah asuransi UMKM yang mengasuransikan dirinya, asetnya hanya 17%. Kenapa demikian? Karena ya rendah literasi. Maka kita terima kasih pada Kata Data bahwa forum ini sebenarnya selain forum bagaimana win lokal, go global untuk UMKM, sesungguhnya adalah juga forum tentang literasi keuangan, menuju kepada melek keuangan, melek finansial, melek asuransi. Yang kedua adalah terbatasnya pemain asuransi mikro. Perusahaan asuransi yang masuk ke mikro dari 76 perusahaan hanya 14% yang punya produk asuransi mikro. Dan kemudian juga banyak produk yang mungkin kurang cocok, seperti yang dibutuhkan tidak sesuai. Itulah sebabnya inklusi finansial di Indonesia khusus asuransi sangat rendah. Asuransi hanya 13%, sedangkan inklusi finansial secara umum 76%. Ini adalah contoh produk dari asuransi mikro ya. Kita lihat ya. Kalau tempat usaha itu hanya 40.000 setahun. Ini setahun, jadi kalau 40.000 setahun berarti satu bulan itu 4.000 kurang ya, 38.000 mungkin ya. Kemudian kalau rumah diasuransikan, rumah asuransi untuk mikro-mikro yang kecil-kecil cukup 50.000 dan santunannya dari 20 juta. Motor sekarang juga bisa diasuransikan. Asuransi misalnya Gojek, asuransi yang transportasi utamanya adalah pengusaha itu adalah motor, itu bisa diasuransikan. Dan itu juga sangat murah, 50.000 setahun. Setahun ini Bapak Ibu sekalian, bukan sehari atau sebulan. Dan hanya sekali bayar saja, nggak perlu dicicil. Maksudnya nggak perlu 50.000 setiap bulan, tapi 50.000 sekali bayar cukup, mengcover setahun. Kemudian ada juga risiko daripada diri. Dan perlu diketahui bahwa asuransi ini, itu kalau misalnya bicara tentang asuransi motor, ya, itu ketika asuransi fisik motornya itu sekaligus asuransi fisik diri daripada yang naik motor, juga asuransi kalau dituntut pada yang ditabrak, menabrak gerobaknya orang yang punya gerobak untuk suruh ganti, itu ditanggung di dalam asuransi ini. Saya kira itu 15 menit saya sudah sampaikan. Ini tantangannya saya kira nggak perlu saya jelasin. Nanti kita diskusi aja kalau ada yang bertanya tentang tantangan asuransi mikro ini, perluasannya. Itu saja, jadi konklusinya adalah bahwa berasuransi itu penting. Sebagai fungsinya, kita bicara tentang fungsi dari asuransi adalah proteksi, kemudian asuransi juga bagian daripada ekosistem pengembangan UMKM, dan
Asuransi juga bagian dari ketahanan ekonomi nasional, karena kalau tidak ada asuransi, mereka turun sejahteranya, ekonomi juga bisa bergoyang-goyang, bergelombang. Saya kira itu aja. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.